Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kondisi morfologi dari Pantai Pasir Kajilangu di Kabupaten Lombok, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama, kita akan masuk ke kondisi morfologi. Saya share screen. Yang pertama itu kan Pantai Pasir Kadilangu terletak di Dusun Pasir Kadilangu, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo. Pantai Pasir Kadilangu memiliki kondisi morfologi dan ekosistem yang khas serta beragam. Nah, untuk kemiringan lereng di Pantai Pasir Kadilangu itu berkisar antara 15,01 sampai 25%. Yang ada di peta yang warnanya merah ini. Untuk perhitungannya itu kita bisa masuk ke ArcGIS, kita masukkan data peta RBI di Temon Kulon Progo, itu kita bisa hitung nanti untuk perhitungannya itu ada kita ambil dari titik awal, misal kita ambil 100. Dan nanti untuk topografi selanjutnya itu kita tarik ke atas, kita misal ambil 300. Nah, itu nanti kan jarak antara 300 sama 100 itu 200. Berarti ada 200 meter di situ. Nah, itu nanti berarti kita hitung tan alfa sama dengan 200 per 900 dari garis pan. Nah, itu berarti nanti ada hasilnya. Habis itu nanti tan alfa itu dari hasil per samping per miring tadi. Nanti untuk dari kemiringan lerengnya. Terus habis itu pantai ini termasuk dalam deretan pantai di daerah Kulon Progo dengan karakteristik morfologi yang bervariasi. Sedimen pantai didominasi oleh pasir abu-abu yang merupakan campuran mineral hitam, kuarsa, dan pecahan karang. Ada juga tipe pasir hitam, geologi pantai yang relatif datar, terutama di daerah muara sungai. Untuk Pantai Pasir Kadilangu ini tuh posisinya juga di sebelahnya hilir Sungai Bogowonto. Jadi aliran Sungai Bogowonto itu di hilirnya, maksudnya muaranya itu ada di Pantai Pasir Kadilangu. Sekian dari morfologi, bisa lanjut ke morfogenesa. Nomor oke, baik. Izin Nanti masuk nganggur. dari morfogenesa, izin share screen juga. Izin memulai dari morfogenesa. Morfogenesa merupakan cabang dari geomorfologi yang mempelajari asal-usul terbentuknya bentuk lahan di permukaan bumi yang terjadi karena interaksi antara antara proses-proses geologi internal maupun eksternal. Lalu wilayah Kulon Progo merupakan salah satu contoh wilayah dengan keragaman morfogenesanya yang tinggi di Indonesia karena memiliki bentang alam yang kompleks dan sejarah geologi yang sangat panjang. Secara umum, wilayah Kulon Progo itu terbagi menjadi tiga zona utama, yaitu yang pertama itu adanya wilayah perbukitan yang ada di Bukit Menoreh. Lalu adanya dataran aluvial sekitar Sungai Progo dan dataran pesisir di bagian selatan yang langsung
yang langsung ke arah Samudra Hindia. Lalu masing-masing zona ini terbentuk dari proses geomorfologis yang mana berbeda dan memiliki ciri khasnya masing-masing. Zona perbukitan menoreh yang mendominasi bagian utara dan barat, utara dan barat Kulon Progo merupakan sisa dari gunung api purba yang terbentuk pada masa tersier. Lalu di sisi lain bagian tengah hingga timur Kulon Progo merupakan dataran aluvial. Lalu di bagian selatan Progo merupakan zona pesisir yang terbentuk dari proses-proses marin atau laut dan air liat. Lalu dari ketiga zona morfogenetik tersebut dapat dilihat bahwasanya Kulon Progo merupakan wilayah yang terbentuk oleh kombinasi berbagai proses geologi yang sangat kompleks. Dilanjut selanjutnya. Izin masuk saya dari sisi morfokronologi. Sudah. Aku malah ada nih. Seperti yang kita lihat, di sebelah barat adalah kawasan batuan QA yang artinya adalah batuan aluvium atau endapan aluvium yang termasuk dalam material sedimen plastik lepas dan tidak terkondensasi terjadi di campuran lempung, lanu, stil, pasir, kait, atau granul rubble. Terus ada lagi di sebelah sini, itu merupakan batuan QC atau colivium atau endapan colivium. Itu merupakan batuan yang materialnya adalah rombakan batuan dan tanah yang bercampur aduk, terdiri dari fragmen batuan dan berbagai ukuran, hingga bongkahan besar, material lempung atau danau, atau lanau. Terus ada lagi di bagian sini, yang coklat ini, itu adalah bebatuan QCC atau memiliki lambang QCC yang berarti adalah Alt Volcanic Deposition atau endapan gunung api tua atau biasanya gunung api purba. Terus kalau yang di sebelah utaranya lagi itu adalah A yang berarti itu masuk di sel QQ atau mun- ulang ulang itu ya ulang 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 dari segi geologi kawasan pantai Pasir Kadilangu ini adalah yang adalah bebatuan pertama adalah QA yaitu adalah bebatuan dari ah, hasil endapan yang itu QA itu yang artinya berarti alveolium. Terus itu berasal dari krakal, pasir, lanau, Lampung, sepanjang sungai yang besar dan pantai. Terus ada lagi yang warnanya ini agak kehijauan. Itu termasuk bebatuan endapan juga, tapi dengan kode yang berbeda juga, yaitu QC atau colovium atau rombakan yang terlimpahkan dan formasi kevolutan. Lalu ada lagi yang coklat. Nah, coklat ini memiliki kode yaitu QCC yang berarti endapan kerucut abu, yaitu berasal dari batuan vulkanik. Tuff yang berbutir halus, beraksi dan material andesit, kerokil dan andesit profit. Nah, ke, ke yang saya sebutkan tadi itu termasuk ke dalam
bebatuan quarter. QA dan QC itu merupakan bebatuan muda, sedangkan QCC itu termasuk bebatuan yang lumayan tua. Terus ada lagi yang yang A, yang warnanya itu merah muda. Itu termasuk batuan andesit atau bebatuan vulkanik yang terobosan, yang berkomposisi antara andesit, hipersenten sampai andesit. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari segi morfokronologi. Dan selanjutnya kita masuk ke morpho arrangement di Pantai Pasir Kadilangu, Kulon Progo. Untuk morpho arrangement, pantai ini itu didominasi oleh pasir hitam sama hamparan hutan mangrove. Nah, kenapa di sini bukan pasir hitam? Bukan pasir putih, tapi pasir hitam. Karena di dalam pasir hitam itu ada mineral yang ini, yang udah aku jelasin tadi di awal. Dan di sini ada hutan mangrove karena ini tuh menjadi ciri khas utama dari Pantai Pasir Kadilangu dan memberikan fungsi ekologis penting seperti mencegah abrasi pantai, menjaga habitat flora dan fauna, serta menjaga kestabilan garis pantai. Nah, di Pantai Pasir Kadilangu itu dijadikan sebagai ekowisata yang mengedukasi pengunjung tentang pentingnya hutan mangrove bagi lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Nah, sebelumnya tuh di Pantai Pasir Kadilangu itu bisa terjadi beberapa bencana alam. Yang paling bisa terjadi itu ada tsunami karena dia letaknya sangat ini ya, apa? Ada di sambungan Samudra Hindia kan itu. Itu bisa terjadi tsunami. Terus dari Sungai Begawonta itu bisa menghasilkan banjir. Nah, terus di bibir-bibir pantai itu bisa abrasi. Makanya ditanam pohon mangrove. Untuk kondisi ekonomi itu masyarakat sekitar bermata pencarian sebagai nelayan, ada yang nambak udang, tambak ikan, terus ada yang jualan di warung-warung gitu, terus ada yang buka lahan parkir, jaga tiket, nah kayak gitu. Terus untuk budaya sih karena dia tinggal di pesisir pantai ya mungkin berhubungan dengan ini budaya yang biasanya berkaitan dengan marin ya, ya. Misal larung gitu, nanti sajen terus dilarung ke laut. Mungkin itu aja. Ya, Den. Mungkin sekian dari kelompok kami mengenai penjelasan morfologi, morfogenesa, morfokronologi, dan morfoarrangement dari Pantai Pasir Kadilangu, Kabupaten Kulon Progo. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau masih ada salahnya, mohon dimaafkan. Nanti kita cross check kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.